Pemirsa, untuk membahas persoalan kemungkinan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, wartawan olahraga senior yang juga menjabat sebagai staf sus Menpora Mahfudin Nigara, serta anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Nasdem Muhammad Hairul Amri. Kami juga mengundang Anda, pemirsa Metro Pagi Prime Time, untuk berpartisipasi terkait dengan persoalan ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Kami tunggu partisipasi Anda. Saya akan langsung sapa. Selamat pagi Pak Mahfudin, Mas Aam dan juga Bung Joy. Salam sehat. Selamat pagi. Iya, dengan Eva di studio. Baik, Bang. Saya akan ke Pak Mahfudin terlebih dahulu. Pak Mahfudin, ada informasi yang beredar FIFA diklaim tunjuk Peru gantikan Indonesia gelar Piala Dunia U20. Meskipun ini sudah dibantah ya oleh PSSI, kemudian juga ada pernyataan Argentina yang mengaku sudah siap gantikan Indonesia. Bisa dikonfirmasi kembali terkait dengan hal ini, Pak Mahfudin Nigara? Saya kira itu yang tahu PSSI ya, karena itu memang wilayahnya PSSI itu dan LOC sendiri lah. Gitu. Tapi saya sesungguhnya gini, berharap kita menemukan jalan keluar untuk persoalan ini. Gitu. Meskipun kita tahu ini sangat berat, tetapi jalan keluar ini penting buat kita agar Piala Dunia itu tetap bisa berjalan di Indonesia. Seperti apa jalan keluarnya, saya kira memang sangat sulit sekali. Karena kita tahu bahwa bukan cuma ormas, tetapi juga partai politik ikut menolak gitu ya. Ini sesungguhnya ini seharusnya udah bisa kita duga sejak jauh-jauh hari. Sehingga misalnya salah satu di antaranya kita bisa menggandeng negara tetangga untuk bisa itu. Tetapi kalau situasinya seperti sekarang, saya kira meskipun sulit harus tetap kita lakukan untuk bisa menggandeng Singapura misalnya. Ya, jadi jangan pesimis dulu, itu yang paling penting gitu. Karena kalau kita pesimis berat, udah apa-apa kan kalau pesimis pasti nggak jalan gitu. Jadi saya kira masih ada harapan lah ya. Dari situasi seperti ini, mudah-mudahan FIFA juga mau mencontoh misalnya cara IOC saat Olimpiade Tokyo 2020, di mana 2022 maksud saya, di mana Rusia mereka hukum, tetapi atletnya nggak mereka hukum gitu. Mereka menggunakan bendera NOC negaranya. Nah, jadi saya kira peluang itu harus tetap kita kembangkan. Kita yakinkan bahwa insya Allah ada jalan keluar untuk bisa tetap menyelenggarkan Piala Dunia di Indonesia. Iya. Begitu. Iya, Bung Joy, apakah sependapat kita jangan pesimis dulu, tetapi sudah ada sejumlah negara yang mengaku siap menggantikan Indonesia, Bung Joy? Ya, sebetulnya posisi tawar Indonesia masih cukup tinggi ya, karena mengingat event Piala Dunia, meskipun ini kelompok umur, untuk pindah negara itu tidak semudah membalik tangan. Jadi saya sepakat sama Nigara bahwa kita harus tetap optimis bahwa Indonesia masih mampu. Dan seperti tadi yang Nigara sebutkan juga, cara yang dipakai IOC untuk Rusia pada Olimpiade juga sebetulnya bisa kita pakai lah. Harusnya Indonesia masih bisa melakukan negosiasi dan lobby-lobby kepada FIFA. Karena FIFA pun yang menghukum Rusia kan. Jadi Israel masih bisa tampil di Indonesia tanpa bendera Israel misalnya. Meskipun itu akan tetap menjadi bahan tertawaan di pergaulan internasional ya. Tapi kan sudah ada contohnya Rusia. Jadi Rusia bisa menjadi patron. Israel tetap bisa tampil tanpa bendera Israel, pakai nama aja FIFA, tim FIFA lah atau apa, tapi tetap tidak melanggar hak Israel untuk tampil di Piala Dunia karena mereka kan sebetulnya jauh lebih layak daripada Indonesia ya, yang hanya tampil di Piala Dunia U20 ini sebagai tuan rumah gitu loh. Kalau Israel kan lolos babak kualifikasi. Dan ketika Indonesia diperkenankan untuk menjadi host dengan title global Piala Dunia, itu seharusnya orang-orang di Indonesia ini semua udah tahu bahwa ada kemungkinan Indonesia harus menerima negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik.
Jadi Mhm. kedewasaan seperti itu harusnya kita sudah punya lah. Jadi para politisi itu jangan menggoreng. Kan kemarin juga ada atlet Israel datang ke Indonesia kan di balap sepeda. Tahun 2015 ada atlet Israel juga, kok nggak ribut gitu loh. Iya. Nah ini kan Mhm. sepak bola, semua orang pengen cari panggung. Jadi Mhm. menurut saya kita jangan mempermalukan diri sendiri di mata dunia lah. Indonesia Iya. ini negara besar, negara berdaulat. Saya sih menunggu statement Presiden Jokowi ya bahwa Indonesia ini negara berdaulat dan kita mampu menjadi tuan rumah yang baik dengan segala risikonya. Tapi itu Iya. harus dijamin oleh pernyataan politik yang sangat tinggi. Dan Mhm. saya rasa Kapolri sudah memberikan pernyataan Indonesia mampu, dia akan menjaga seluruh tim termasuk Israel. Jadi Mhm. harusnya bangsa Indonesia ini sudah beranjak lebih dewasa lah, jangan kayak anak kecil lagi untuk Iya. urusan-urusan yang menurut saya dunia akan mentertawakan kita. Iya, Kira-kira Bung begitu. Joy, sebetulnya 22 Juni 2022 sudah tahu bahwa Israel lolos ke Piala Dunia U20, artinya sudah tahun lalu begitu ya, dan juga sudah ada Betul. perjanjian kota tuan rumah atau host city agreement. Kenapa baru sekarang menolaknya 2 bulan jelang Piala Dunia U20 baru menolak sekarang? Analisa Anda ada apa ini, Bung Joy? Saya tidak paham politik lah, tapi saya mencium ada bau-bau 2024 ini karena sepak bola Mhm. ini kan panggung, semua orang ngomong sedikit aja langsung hype-nya luar biasa. Jadi ini menurut saya ini terlalu dipolitisasi lah. Karena kan atlet kemarin juga delegasi parlemen Israel kan datang ke Bali gitu loh. Kok nggak ada yang ribut sih? Atlet Israel datang di Velodrome Rawamangun, nggak ada yang ribut juga. Begitu sepak bola, wah langsung semua orang teriak-teriak. Menurut saya ini lelucon politisi yang menurut saya nggak lucu lagi lah. Indonesia ini di mata dunia sangat dihormati. Indonesia Mhm. bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia ini kebanggaan sebetulnya. Jadi janganlah kita ini bangsa sendiri justru merusak untuk hal-hal yang menurut saya ya oke lah. Ada urusan dengan Palestina kan standpoint Indonesia terhadap Palestina tidak berubah. Kalaupun Indonesia menerima Israel, apakah Indonesia kemudian menjadi setuju pada sikap yang dilakukan Israel? Kan tidak juga. Standpoint Indonesia tetap bahwa menolak penjajahan, menolak agresi militer dan lain-lain. Menurut saya itu hal yang prinsip yang Indonesia tetap pegang. Iya, Mas Aam tadi sampaikan Bung Joy ada bau-bau 2024. Kalau parlemen sendiri membacanya bagaimana, Mas Aam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Joy, Pak Waalaikumsalam Budin. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Eva. Saya kira sah-sah aja ya bicara seperti itu karena memang peta politik di Indonesia ini saat ini menjelang tahun politik menjadi sangat dinamis sekali. Apalagi bicara sepak bola, sebuah olahraga yang sangat digemari, sangat seksi sekali. Tapi saya kira kita tidak terlalu lebay terlebih dahulu terhadap persoalan itu. Indonesia negara yang sangat dewasa dalam menyikapi persoalan politik. Oleh karenanya, mari kita bicara konsentrasi terlebih dahulu bagaimana mensukseskan Piala Dunia ini dengan berbagai macam riahu yang ada. Saya sekalipun politisi, saya masih punya keyakinan, hakul yakin bahwa Piala Dunia ini menjadi sangat sukses di Indonesia. Ini marwah dan muruah wajah bangsa Indonesia di mata dunia. Nah, persoalan polemik ini saya kira kita bisa rumuskan, kita bisa duduk bareng secara bersama-sama antara stakeholder, pemerintah, tokoh-tokoh agama, terus stakeholder yang lainnya, bagaimana bisa menyepakati bahwa persoalan ini, problem ini bisa kita rumuskan, bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Indonesia sebagai sebuah negara yang terkenal dengan keramahannya, saya kira bisa menyikapi ini juga secara dewasa. Gotong royong, kita harus menjadi candra di muka untuk persoalan bangsa, untuk soal ini. Baik. Rio ini kan masih statement orang per orang. Tadi Mbak Eva bilang ada statement dari PP Muhammadiyah, dari MUI. Saya kira ini masih statement pribadi-pribadi ya. Termasuk juga mohon maaf statement dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ini masih statement pribadi, belum statement secara organisasi. Oleh karenanya mari kita sikapi dulu bagaimana kita berpikir sepak bola ini, Piala Dunia ini bisa
terrealisasi, bisa terselenggara dengan baik sesuai apa yang menjadi Baik. amanah Pak. Seperti itu. Iya. Ya kalau buat saya pribadi sih disayangkan juga ya, sebelumnya kan udah disiapkan tuh persiapan acara secara matang dan tersusun rapi. Kalau misalnya nggak terlaksana ya sangat disayangkan juga karena udah berapa mengeluarkan kayak tenaga, waktu dan anggaran juga, uang negara gitu. Kalau menurut saya ya ini udah sesuai sama standing politik luar negeri Indonesia ya yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, bahwa kita nggak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Itu konsisten juga dengan konstitusi kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Koster sama Ganjar itu menurut saya udah tepat, bahwa kita nggak bisa menggadaikan konstitusi dan juga jalur politik, prinsip politik kita dengan adanya event sepak bola ini saja gitu. Sayang soalnya setiap anggaran itu kan pasti udah ada ya. Terus kalau udah digagalin kayak gitu jadi gimana, jadi sia-sia aja sih kayaknya. Harusnya tidak ada penolakan ya, karena kan si timnas Israel sendiri sudah masuk ke itu ya, udah masuk dari semua peserta yang masuk ke final itu ya. Sangat disayangkan sih kalau seandainya drawing itu dibatalkan, dan apalagi sampai Piala Dunia itu batal di Indonesia, karena kan baru pertama kali loh Mbak, sejarah juga buat negara kita gitu. Menurut saya sih semoga ada solusi yang terbaik ke depannya ya untuk negara kita juga. Ini kan prestis banget buat saya kalau kita bisa menyelenggarakan event ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih terhubung bersama kami Pak Nigara, Mas Aam dan juga Bung Joy. Sebelum kita lanjutkan, kami membuka telepon interaktif, segmen interaktif. Langsung saja kita akan sapa. Sudah ada penelpon. Yang pertama Pak Kamal dari Papua. Selamat pagi Pak Kamal. Selamat pagi Mbak, saya dari Tangerang Mbak. Baik, mohon maaf Pak Kamal dari Tangerang ya. Silakan Iya. Pak Kamal. Kalau menurut saya sih lebih baik jangan dibatalkan, karena kan ya kan nggak ada salahnya ini. Wong namanya kan kita kan ini kan sepak bola, bukan tujuan mau perang ini, ya kan? Maksudnya kan ya sama aja nanti kita kan nggak punya masalah dengan Israel. Justru nanti malah kalau kayak gitu nanti Israel menilai Indonesia malah sama aja kayak menganggap musuh itu, padahal kan nggak ada punya masalah. Kalau menurut saya jangan dibatalin lah, sebab lebih baik terima aja. Yang penting nggak ada niat bermaksud yang lain, kan tujuannya kan tanding Piala Dunia gitu loh, tidak ada bermaksud yang apa mau niat jahat atau mau apa gitu, nggak ada apa-apa sih. Kalau menurut saya ya lebih baik jangan dibatalin, karena ya memang kalau dibatalin ya itu banyak ruginya, rugi anggaran negara iya, terus ya gimana ya, kasihan namanya kayak walaupun Israel bukan istilahnya bukan kayak orang kita yang non Islam, tapi kan ini jangan permasalahan karena misalkan ada alasan begitu gitu loh. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai dibatalin, tetap di ini aja menurut saya terima aja lah, nggak apa-apa. Iya gitu. Kalau menurut saya Mbak itu aja. Baik, terima kasih Pak Kamal dari Tangerang, Banten. Ya, Bapak-Bapak kita simak ya, tadi ada pernyataan dari Pak Kamal, harapan masyarakat jangan sampai Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan. Saya lanjutkan tadi pertanyaan saya sebelum jeda kepada Pak Nigara, langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui Kemenpora sejauh ini, Pak Nigara? Ya, kebetulan Eva, sore ini, hari ini ya, akan ada raker Kemenpora dengan Komisi 10 terkait Piala Dunia. Mudah-mudahan seluruh peserta, tentu saja para anggota Dewan termasuk Mas Aam ini bisa sepakat bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa terus mengupayakan semaksimal mungkin Piala Dunia ini bisa kita gelar di Indonesia. Dari itu penting. Dan saya punya sesuatu barangkali yang jadi harapan kita, mudah-mudahan ini dihitung oleh FIFA. Ya, kenapa? Karena jumlah supporter kita itu hasil survei loh ya, bukan hasil karang-karangan. Banyak sekali survei menempatkan Indonesia kalau nggak di posisi pertama, di posisi kedua sebagai negara yang memiliki pencinta sepak bola terbanyak di dunia. Kita ini 77% sampai 83% penolak paling gila sepak bola di Indonesia. Yaitu jumlahnya sampai 207 juta. Dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia yang gila bola, yang tercatat di lembaga survei sebagai orang yang senantiasa
menikmati sepak bola. Untuk itu di Indonesia menjadi surga bagi semua untuk liga-liga di dunia yang ditayangkan di Indonesia. Kita nggak bisa nonton misalnya nonton sepak bola Liga Inggris di rumah, nggak ada itu tayangan kecuali bayar. Di Indonesia kan bebas. Itu sebabnya peluang kita masih tetap ada karena saya yakin ya FIFA membutuhkan 207 juta jiwa untuk menyaksikan ini, sehingga rating FIFA juga tidak akan turun gitu ya. Karena kita tahu kalau tayangan-tayangan di televisi kan butuh orang menonton itu, dan Indonesia memberikan angka yang sangat besar ya. Dan Nigeria di posisi kedua, di posisi pertama kadang-kadang, tapi jumlahnya nggak sebanyak itu karena Nigeria kan cuma 213 juta gitu ya. Argentina dan Brasil di posisi kelima dan keenam, padahal mereka adalah juara dunia dan 5 kali juara dunia. Indonesia sangat luar biasa. Itu peluang yang sangat luar biasa buat kita untuk bisa mempertahankan Piala Dunia di Indonesia. Baik, Pak Nigara, menarik tadi pernyataan Anda terkait dengan jumlah ya supporter sepak bola Indonesia. Tadi Bung Joy juga sampaikan ada bau-bau politik, dan Anda juga sampaikan bahkan ini ada potensi kehilangan puluhan juta suara di Pilpres dan juga Pilkada 2024 ya, kalau misalnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saya baca rilis Anda, bisa disampaikan sedikit soal ini sebelum kita lanjutkan lagi? Ada penelpon. Gimana? Saya ini. Baik, saya ulangi ya. Saya baca rilis Anda, Pak Nigara, jika gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 akibat manifesto politik dari sejumlah gubernur, elit partai, dan tokoh ormas, dipastikan kehilangan puluhan juta suara di Pilpres dan Pilkada 2024. Dan tadi Bung Joy juga sampaikan ini ada bau-bau politik. Boleh disampaikan kembali terkait dengan hal ini? Apa yang Anda soroti? Ya, Pak Nigara, singkat jadi saja itu ya. adalah ancaman yang dikeluarkan oleh Persatuan Supporter Indonesia. Dan itu nggak main-main. Meskipun kita juga nggak perlu panik gitu ya. Tapi itu ancaman yang serius yang mereka lakukan. Bahkan mereka sekarang sudah mulai menebarkan slogan golput. Kan ini bahaya. Bayangkan 204 cuma menurut Kemendagri 204 cuma pemilih tetap. Sementara supporter ini 207 juta. Kalau ini nggak didudukin bareng-bareng, saya nggak kebayang pemilu di depan seperti apa. Jadi saya kira ini peran Mas Aam dan kawan-kawan juga sangat penting ya untuk bisa menggiring ini gitu. Jadi kita lebih baik mencari jalan keluar lah, tidak saling menyalahkan, tidak saling menuding gitu ya. Jalan keluar itu sangat penting buat kita, buat bangsa ini. Karena kapan lagi kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia? Kapan lagi kita bisa menyaksikan anak-anak kita berlaga di Piala Dunia? Apalagi kita punya mimpi mau jadi tuan rumah Piala Dunia senior. Mimpi punya keinginan menjadi tuan rumah Olimpiade. Kalau di sini aja kita nggak bisa, saya nggak yakin itu bisa terjadi. Gitu ya. Pak Nigara, Mas Aam, dan juga Bung Joy, kami lanjutkan kembali. Sudah ada penelpon berikutnya, Pak Bambang dari Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Selamat pagi, Bung Joy dan Bung Nigara. Inilah yang kita takutkan ketika sepak bola dihubung-hubungkan dengan politik. Ini menjadi salah satu implikasi bahwasanya memang sepak bola ini tidak boleh untuk dihubung-hubungkan dengan politik. Dengan demikian, dengan adanya pembatalan Piala Dunia ini dipastikan kita akan merugi. Karena kita sudah persiapannya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Seharusnya politik itu memang bisa dihindarkan dari urusan sepak bola ini. Bahkan Ketua Umum PSSI sekarang juga sudah mulai tertarik dengan politik. Kita ingat bahwasanya kalau sepak bola itu bisa menyatukan politik seharusnya, bukan justru politik itu memecah belah seluruh sepak bola ini. Kami mohon untuk segera ini ditanggulangi gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Yogyakarta. Berikutnya Pak Sergei dari Papua. Selamat pagi Pak Sergei. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak Sergei. Ya, selamat pagi. Kalau kami dari Papua sangat menyesal kalau Indonesia tidak menjadi tuan rumah hanya karena Israel.
sebagai peserta yang mau digagalkan oleh Indonesia. Nah, saya sepakat dengan tadi Pak Anton sebagai pengamat sepak bola apa yang disampaikan. Kita jangan campur aduk politik dan olahraga, khusus sepak bola. Baik, terima kasih Pak Sergei dari Papua. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan pembahasan kami bersama dengan Pak Nigara, Mas Aam, dan juga Bung Joy. Tadi kita sudah simak ya terkait dengan pernyataan dari pemirsa yang menegaskan, mengharapkan bahwa sepak bola ini harus dipisahkan dengan politik. Konsekuensi terbesar apa yang akan dihadapi oleh Indonesia saat ini, Bung Joy? Ya, yang pasti sih Indonesia akan dipermalukan di level global ya. Karena sebagai negara yang berdaulat, Indonesia ternyata dalam tanda kutip tidak berdaulat oleh desakan-desakan di dalam negerinya sendiri. Padahal Indonesia kan punya kedaulatan yang tidak terbantahkan untuk menggelar apapun sebetulnya. Asian Games kita udah sangat sukses gitu loh. SEA Games kita tidak pernah fail. Indonesia ini negara yang betul-betul dihormati di kancah olahraga, meskipun di sepak bola kita masih dalam tanda kutip anak bawang lah. Tapi dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia ini kan sebetulnya ada hal yang banyak sekali bisa dipetik, pelajaran-pelajaran penyelenggaraan dari tim-tim kelas dunia yang akan tampil di sini, Inggris, Prancis, Argentina semua akan tampil di sini. Jadi banyak sekali pelajaran. Jadi kalau Indonesia gagal menggelar, kita pasti akan dipermalukan. Meskipun saya tidak yakin Indonesia akan di-ban, akan dikucilkan dari dunianya FIFA, saya tidak terlalu yakin. Karena ini juga sebetulnya ada bagian dari kesalahan FIFA yang dalam banyak hal juga melakukan standar ganda gitu loh. Tapi menurut hemat saya Indonesia masih punya ada standar ganda dari FIFA, terutama kalau kita bicara soal Rusia, ya kan? Nah ini sekarang kalau misalnya Israel tetap diperkenankan, dibolehkan oleh FIFA, ya FIFA harus memberi solusi juga ke Indonesia. Jangan terus mendesak Indonesia dengan segala kerumitannya di dalam negeri, tetap mendesak Indonesia harus berbuat ABCD. Saya rasa FIFA juga harus memberi solusi. Tadi solusi yang dikatakan oleh Bang Nigara saya juga sangat sepakat. Misalnya Israel tampil tanpa bendera lah, pakai bendera FIFA aja. Barangkali itu bisa menjadi solusi dan ini sudah solusi yang menurut saya paling oke. Kalau mencari negara tetangga yang mau ikut menggelar Piala Dunia U20 saya rasa susah. Karena katakanlah Israel main di Singapura. Nanti kalau dia lolos, dia masa tidak bisa tampil di Indonesia? Apa semua negara harus pindah ke Singapura? Kan aneh juga gitu loh. Tapi jadi menurut saya Israel tetap harus boleh main di Indonesia, mungkin tanpa bendera Israel. Dan kalau itu bisa dilaksanakan, saya rasa itu win-win solution lah. Dan FIFA harus juga memberi solusi, jangan hanya taken for granted Indonesia harus menyelesaikan persoalan itu sendiri gitu loh. Mereka yang punya hajat, mereka harus memberi solusi. Ya, apakah kemungkinan win-win solution ini bisa dicapai, Pak Nigara? Misalnya tadi soal Israel tanpa bendera, apakah ini mungkin untuk dilakukan untuk mencapai win-win solution? Ya saya kira sangat mungkin ya, karena kita tahu kedekatan presiden sepanjang sejarah presiden FIFA, baru Gianni Infantino inilah yang dekat dengan pemerintah ya. Jadi mungkin Bung Joy juga pasti mengikuti hal yang sama dengan saya, karena sama-sama basisnya wartawan olahraga dan wartawan sepak bola gitu ya. Jadi ini bayangkan, kita lihat di layar, belum pernah ada presiden FIFA melakukan hal ini kecuali Infantino. Ini kalau dia bukan dia mencoba mensosialisasikan FIFA dengan baik, nggak akan melakukan hal ini. Kita tahu presiden-presiden FIFA sebelumnya sangat angkuh ya. Bahkan kalau saya nggak keliru, final Piala Dunia di Amerika ya tahun 94 itu Presiden Bill Clinton di row kedua, bukan row pertama, karena itu milik FIFA begitu. Nah sekarang Infantino bersahabat dengan Erick Thohir ya, bersahabat dengan Pak Jokowi, masa sih dia nggak mau ngasih solusi gitu. Ini kan apalagi kalau kita tahu bahwa ini hajatnya FIFA dan semua income itu buat FIFA, milik FIFA. Indonesia itu cuma kebagian tiketnya pun juga 100% buat kita. Jadi FIFA ini pemilik dari ini gitu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh
PLT Menpora, Pak Muhadjir Effendi, ini sangat luar biasa, berkeliling sudah, meskipun tentu waktunya tidak cukup. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Muhadjir ini sangat luar biasa betul-betul melakukan pendekatan ke semua pihak, ya. Nah ini langkah yang harus disikapi dengan baik, kita semangati untuk bisa tetap bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Baik. Karena ini untuk bangsa Indonesia, ini bukan untuk siapa-siapa gitu. Baik, terakhir saya ke Mas Aam, apa kemudian langkah DPR berikutnya untuk menyelesaikan polemik ini? Apakah menurut DPR juga perlu ada statement dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik ini, Mas Aam? Boleh tolong di-unmute, Mas Aam? Kami di DPR, seperti tadi Pak Nigara bilang, betul, kami akan rapat kerja antara Komisi 10 dengan Kemenpora. Mudah-mudahan dari rapat kerja nanti ada win-win solution, ada hal-hal atau langkah-langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Saya juga berharap kepada semua stakeholder, khususnya para politisi, saya sangat setuju sekali, kita harus bisa memilah mana kamar politik, mana kamar olahraga, dan mana kamar kebangsaan kita. Kita harus ramu menjadi sebuah kekuatan yang utuh, bahwa di mata dunia, Indonesia adalah negara yang sangat toleran terhadap semua perbedaan yang ada. Kami juga berharap kepada seluruh stakeholder, jangan terlalu mempolitisasi persoalan hadir atau tidak hadirnya, terlibat atau tidak dapatnya Israel ke Indonesia ini. Mari kita happy bersama, kita sambut bahwa Piala Dunia adalah ajang kebangkitan olahraga kita di Indonesia. Saya juga sangat berharap betul nanti ada suatu hal dari pemerintah pusat untuk menyikapi persoalan ini. Tapi saya kira sebelum pemerintah pusat atau Presiden Jokowi berstatement, saya kira apa yang menjadi langkah-langkah PSSI, langkah Kemenpora, mari kita duduk bersama-sama seluruh stakeholder, para politisi, tokoh agama, pegiat-pegiat olahraga, kita duduk secara bersama-sama mencari suatu hal yang terbaik buat olahraga. Walaupun mungkin nanti dari sudut bersama itu masih ada beda pandang, akhirnya hal yang sangat manusiawi, sunatullah. Tapi yang terpenting, betul kata Bang Joy, ini adalah wilayah olahraga, jangan sampai dipolitisasi. Apalagi nanti ada polarisasi yang setuju hadirnya Israel dianggap ini agama, politik identitas. Saya kira ini terlalu jauh sekali. Pokoknya kita duduk bersama-sama, kita diskusi, Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik untuk di Piala Dunia ini. Saya kira seperti itu. Amin, kita doakan bersama sepak bola harus dipisahkan dari politik dan kita tunggu nanti hasil rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemenpora sore hari ini ya, Mas Aam dan juga Pak Nigara. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo Bung Joy, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Harul Amri, Mas Aam dan juga wartawan senior Mahfudin Nigara. Pak Nigara, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.